Halo semuanya, perkenalkan saya Laura Desita dengan NIM C24170038 akan menjelaskan terkait analisis logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan yang bernama latin Anodonta woodiana dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, tahun 2020. Ya, kita masuk ke pendahuluannya. Jadi, kijing Taiwan itu merupakan kerang air tawar yang berasal dari Taiwan. Nah, bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Yaitu lewat introduksi ikan nila pada saat 1969. Nah, kijing Taiwan ini atau Anodonta woodiana memiliki sifat sebagai filter feeder yang menjadi faktor penyebab tercemarnya kijing tersebut. Biasanya bahan tercemar yang masuk ke dalam kijing Taiwan itu adalah logam berat, di mana logam berat merupakan unsur logam yang memiliki massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Contoh logam berat yang sering muncul ialah timbal dan tembaga, di mana logam timbal merupakan logam non-esensial yang memiliki sifat yang sangat toksik, dan logam berat tembaga merupakan salah satu logam berat yang dihasilkan secara alami di ekosistem air tawar. Biasanya ini tuh berasal dari limbah-limbah industri. Kita masuk ke metode. Di sini pada praktikum ini dilaksanakan hari Rabu 29 April 2020 pukul 13.00 hingga 16.00. Nah, praktikum lapangnya dilakukan di Situ Gede dan Situ LSI, dan analisisnya dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1 di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Institut Pertanian Bogor. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan ialah trash bag, ember, kamera, alat bedah, spidol, permanen, papan, kertas, label, sarung tangan, lateks, penggaris, alat tulis, jala, Ekman grab, DO meter, pH meter, termometer, timbangan digital, styrofoam, buku identifikasi tentunya, perahu karet, jarum, dan life jacket. Analisis data yang kita gunakan itu seperti meat yield, yang rumusnya MY sama dengan berat daging per berat total dikali 100%. Kemudian ada soft tissue index, yaitu berat total per panjang total dikali 100. Ada body condition index, berat jaringan lunak total per berat cangkang kali 100. Dan ada maksimum weekly intake, yaitu berat badan dikali PTWI. Lalu yang terakhir tuh ada maksimum tolerable intake atau MTI sama dengan MWI per CT. Lanjut. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 di perbandingan PB dan CU, dapat kita simpulkan bahwa logam CU atau logam tembaga itu lebih besar nilainya daripada logam PB di kedua lokasi. Hal ini bisa disebabkan karena secara alaminya logam tembaga itu dapat masuk ke dalam perairan lewat logam tembaga yang ada di atmosfer, masuk karena adanya hujan, kemudian adanya tumpukan batuan. Selain itu, logam tembaga juga bisa meningkat akibat adanya sektor-sektor bagian di perairan, karena dalam sistem perairan itu biasanya menggunakan
besar dan lebih tua dapat mampu mengeliminasi logam berat yang masuk. Maka dari itu biasanya jika ukuran logam berat yang ada di dalam cairan yang dilakukan itu akan kecil nilainya. Sedangkan sebaliknya jika ukuran calon lebih kecil atau ukuran kecil dan dia tidak mampu untuk mengeliminasi logam berat, bahkan dia biasanya akan mengakumulasi logam berat sehingga kandungan logam berat sangat tinggi. Nah, ini adalah hasil dari nilai MTI. Dapat kita lihat pada tabel 3 nilai MTI pada orang dewasa. Nah, ini dapat dikatakan bahwa MTI dapat menunjukkan bahwa seberapa besar nilai yang seberapa besar nilai gram per minggunya dari nilai yang dapat didapat. Nah, untuk orang dewasa ini sebesar 0,7, sedangkan anak-anak sebesar 0,6. Nah, apabila 0,6 umur yang telah tersedia ini orang dewasa dan anak-anak, maka kita bisa mengalami keracunan logam berat. Jadi bisa kita mengalami keracunan logam PB, kita bisa mengalami keracunan kalau misalnya keracunan logam CU kita bisa mual-mual, diare dan sebagainya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi